Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Salsa Aulia Putri, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada hari ini, saya ingin menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema Syiah. Dan saya ingin berterima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Irfanuddin Kurniawan MAG selaku dosen mata kuliah Ilmu Kalam. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Serta marilah kita berdoa untuk kemajuan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Najah untuk terus menciptakan pendidikan yang berkualitas untuk anak bangsa. Pengertian Syiah, jika dilihat dari segi bahasa, memiliki arti pendukung atau pembela. Pada zaman kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, Syiah memiliki arti nama berkumpul orang Islam yang baru dikenal. Ketika wafatnya kekhalifahan Umar, sebagian umat Islam mengadakan musyawarah untuk menentukan kekhalifahan ketiga. Namun pada saat itu, umat Islam sepakat untuk menjadikan Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar. Karena hasil kesepakatan tersebut, maka orang-orang yang mendukung Ali, mereka berkata atau bersumpah setia kepada Utsman, termasuk juga Ali. Jadi ketika itu belum termasuk cara nyata kelompok umat Islam Syiah. Hingga ketika terjadinya peperangan dan pertikaian di antara Ali dan Muawiyah, barulah kata Syiah timbul menjadi nama kelompok umat Islam. Namun tidak sekedar pendukung Ali yang disebut dengan Syiah, akan tetapi pendukung Muawiyah juga disebut dengan Syiah Muawiyah. Kata Syiah menurut istilah atau terminologis bahwa Syiah lebih spesifik dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang membelanya serta sumpah setia kepadanya. Begitu pula percaya serta berkeyakinan yang teguh terhadap keimanan sesudah Rasulullah, pemimpin umat Islam. Dan siapakah yang menjadi pengganti dan penerus Rasulullah SAW? Awal mula munculnya masalah hingga menjadi kontroversi perkelahian antara umat Islam pada saat itu karena adanya kelompok yang sama-sama ingin memperebutkan kursi kekhalifahan di antara kaum Muhajirin dan kaum Syiah, yakni Firqah Ali bin Abi Thalib yang membawa calon masing-masing untuk dijadikan kekhalifahan Ar-Rasul. Syiah ialah suatu mazhab berpolitik yang pertama kali dilahirkan dalam Islam. Seperti yang telah dipersinggungkan, mazhab mereka hadir pada masa jabatan Utsman, akhirnya tumbuh dan berkembang pada masa jabatan Ali. Ketika Ali sedang bersosialisasi dengan para penduduknya pun semakin takjub dengan bakat-bakat dan ilmu. Sebab itu para provokator Syiah mengkloporisasikan kekaguman terhadap Ali untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka itu sendiri. Awal mulanya kemunculan Syiah muncul pada masa kekhalifahan Utsman, lalu tumbuh dan berkembang pada masa kekhalifahan Ali. Sebenarnya Ali tidak pernah untuk mengembangkannya, akan tetapi bakat yang dimiliki Ali mendorong perkembangan itu. Ketika Ali meninggal dunia, Syiah pun berkembang menjadi mazhab-mazhab. Sebagian ada yang menyeleweng dan sebagian lain ada yang lurus. Akan tetapi, keduanya bersifat sama-sama fanatik kepada keluarga Nabi. Orang yang menjadi penyebab dalam masalah timbulnya Syiah adalah yakni seorang Yahudi dari Yaman yang bernama Abdullah bin Saba. Ia masuk agama Islam pada zaman kekhalifahan ketiga, Maka dari sebab Khalifah penyusupan Utsman bin nilai-nilai Affan inilah dan kelompok Abdullah Syiah bin terpecah Saba menjadi beberapa berkeinginan golongan dan mendapatkan sekte-sekte. kepercayaan Sebagiannya menyimpang dan kedudukan sebagiannya ada yang yang lurus. istimewa Namun di keduanya dalam masa sama-sama fanatik pemerintahan dengan Utsman. keluarga Nabi. Akan tetapi keinginannya tidak terlaksana. Para ahli sejarah pun mendeskripsikan bahwa Abdullah bin Saba memperlihatkan keterheranannya kepada umat Islam yang percaya bahwa akan datang kembali Nabi Isa ke dunia. Akan tetapi mereka tidak menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW akan hidup kembali ke dunia ini. Nabi Muhammad lebih utama daripada Nabi Isa dan nabi-nabi lainnya. Hanya sedikit orang yang mengetahui tentang Abdullah bin Saba dan mazhabnya. Dalam karangan Syiah, Abdullah bin Saba ia tidak terlalu dikenal dan para pengikut Syiah lepas tangan tentang ucapan dan amalannya. Menurut ajaran Syiah, ada beberapa catatan yang mendorong timbulnya golongan ini, yaitu
kejadian-kejadian pada masa awal munculnya pertumbuhan Islam. Selama kurang lebih 23 tahun masa kenabian telah mengakibatkan berbagai macam munculnya kelompok kaum Syiah di antara para nabi. Pada hari pertama kenabian, suatu petunjuk ayat Al-Quran ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengajak kerabat dekatnya untuk memeluk agama Islam. Rasulullah menjelaskan kepada mereka bahwa siapapun yang pertama memenuhi ajakannya akan menjadi penerus dan pewaris Rasulullah, dan Ali adalah yang pertama ke depan memeluk agama Islam. Rasulullah pun memenuhi janjinya. Adapun kelompok-kelompok Syiah terbagi menjadi beberapa hal. Salah satu di antaranya adalah dalam membahas masalah pengangkatan kekhalifahan. Menurut mereka, pengangkatan kekhalifahan telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, atau dengan sebutan lain telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Namun dalam beberapa hal mereka berbeda pendapat. Perbedaan tersebut akhirnya memunculkan sekte-sekte dalam diri kelompok Syiah. Di antaranya sebagian berikut. Yang pertama, Syiah Sabaiyah, yaitu Syiah pengikut Abdullah bin Saba yang dahulu pernah berkata kepada Sayyidina Ali, "Anta, anta," yang artinya engkau adalah Tuhan. Ia pun juga pernah menyatakan sahabat Nabi ini memiliki titisan ketuhanan. Yang kedua, Syiah Kaisaniyah, yaitu Syiah yang mengikuti Muhtar bin Ubay Asy-Syafi'i. Golongan ini tidak mempercayai adanya ruh Tuhan dalam tubuh Sayyidina Ali, tetapi mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa imam-imam orang Syiah adalah mashum, sama dengan nabi-nabi dan masih keturunan wahyu. Yang ketiga ada Syiah Imamiyah, yaitu Syiah yang dikenal dengan Syiah Isna Asy'ariyah atau Jafariyah yang memiliki 12 imam setelah Rasulullah, sekaligus tidak meyakini kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Adapun 12 imam tersebut adalah: yang pertama Imam Ali Al-Murtado, yang kedua Imam Hasan Al-Mujtaba, yang ketiga Imam Husain Asy-Syahid, yang keempat Imam Ali Zainal Abidin Asy-Syajjad, yang kelima Imam Muhammad Al-Baqir, yang keenam Imam Ja'far As-Siddiq, yang ketujuh Imam Musa Al-Kadzim, yang kedelapan Imam Ali Ar-Ridho, yang kesembilan Imam Muhammad Al-Jawad, yang kesepuluh Imam Ali Al-Hadi, yang kesebelas Imam Hasna Al-Ashkari, yang 12 Imam Muhammad Al-Mahdi. Yang keempat ada Syiah Ismailiyah, yaitu Syiah yang meyakini Ismail, imam ketujuh, putra dari Imam Al-Ja'far As-Siddiq, adalah imam yang menggantikan ayahnya, yang merupakan imam keenam dari aliran Syiah. Kelompok ini hanya meyakini 7 imam dari aliran Syiah. Secara umum, Ismail dikabarkan wafat 5 tahun sebelum ayahnya. Akan tetapi, kelompok ini menutupi bahwasanya Ismail belum wafat. Kelak, Ismail akan tampil kembali di bumi sebagai Imam Mahdi umat Islam. Yang kelima, Syiah Zaidiyah, yaitu Syiah yang mempercayai kepemimpinannya Zaid bin Ali bin Husain bin Ali setelah kepemimpinannya Husain bin Ali. Yang keenam ada Syiah Qomariyah, yaitu Syiah yang menafsirkan Al-Quran sesuka hati mereka. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.